Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Ibrahim. Saya berasal dari jurusan Biologi, Prodi Pendidikan Biologi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang populasi dan komunitas. Simak videonya sampai selesai. Apa sih itu populasi? Nah, populasi adalah kumpulan dari individu-individu yang terdiri dari satu spesies dan hidup bersama-sama menempati luas wilayah yang sama, kemudian juga mengandalkan sumber daya alam yang sama, dan paling penting adalah adanya interaksi satu sama lain. Kemudian populasi juga dapat diartikan sebagai sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama yang hidup pada suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama juga. Nah, kita bisa lihat gambar di samping ini ada populasi gajah dan juga ada populasi dari penguin. Kemudian kita masuk pada dinamika populasi. Apa sih yang dimaksud dengan dinamika populasi? Jadi, dalam sebuah ekosistem, populasi makhluk hidup itu akan mengalami penurunan maupun kenaikan jumlah. Nah, hal inilah yang dinamakan dengan dinamika populasi. Jadi, dinamika populasi adalah naik turunnya suatu populasi yang disebabkan oleh beberapa faktor tertentu. Nah, faktor yang pertama adalah interaksi predasi. Jadi, interaksi predasi ini adalah interaksi antara mangsa dengan predator. Pada saat populasi mangsa ini meningkat, maka itu artinya populasi predator ini menurun. Begitu juga sebaliknya. Jika populasi predator ini meningkat, maka itu artinya populasi mangsa itu menurun. Kemudian faktor yang kedua yakni bencana alam. Misalnya, saat terjadi gunung meletus, maka lahar panas dari gunung berapi tadi akan merusak tumbuhan yang menjadi makanan hewan herbivora. Jadi selain merusak tumbuhan yang ada di sana, lahar panas tadi juga akan bisa mematikan hewan yang ada di hutan tersebut. Kemudian faktor yang ketiga yakni aktivitas dari manusia. Jadi aktivitas dari manusia ini dapat mempengaruhi dinamika populasi. Misalnya, penebangan pohon di hutan yang dilakukan secara ilegal. Kemudian pembangunan dan perburuan sampai pencemaran lingkungan. Ini merupakan beberapa contoh aktivitas manusia yang mempengaruhi dinamika populasi. Kemudian kita masuk pada pola penyebaran populasi. Jadi pola penyebaran populasi itu ada 3 pola penyebaran. Yang pertama mengelompok. Jadi pola penyebaran mengelompok ini didasarkan oleh insting suatu individu untuk berkumpul di dekat sumber makanan. Contohnya itu pada bintang laut. Kemudian pola yang kedua yaitu pola penyebaran secara merata. Jadi pola penyebaran secara merata ini adalah di mana individu ini membutuhkan jarak yang cukup untuk bertelur. Contohnya pada penguin pada saat musim kawin. Kemudian pola yang ketiga yaitu secara acak. Jadi pola penyebaran secara acak ini terjadi pada tanaman randa tapak, yang dimana pada saat ini dibantu oleh hembusan angin yang menerbangkan biji tunas ke arah yang acak. Lalu faktor pembatas. Apa sih faktor pembatas? Jadi faktor pembatas adalah suatu faktor lingkungan yang membatasi distribusi dan aktivitas suatu organisme atau suatu populasi. Jadi faktor pembatas ini berupa makanan, ruang, penyakit, predator, dan lain-lain. Kemudian kita masuk pada materi komunitas. Apa sih komunitas? Jadi komunitas adalah kumpulan dari populasi, tumbuhan atau hewan yang hidup secara bersama-sama di dalam suatu lingkungan.
Kemudian kita masuk pada struktur komunitas. Jadi struktur komunitas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama struktur fisik. Struktur fisik ini adalah struktur komunitas yang tampak apabila kita amati komunitas tersebut. Kemudian yang kedua ini adalah struktur biologi, yang dimana di dalamnya itu memuat komposisi spesies, kemudian kelimpahan individu dalam spesies, kemudian ada perubahan temporal dalam komunitas, dan hubungan antara spesies dalam suatu komunitas. Lalu kita masuk pada pola-pola komunitas. Jadi pola-pola komunitas adalah struktur yang diakibatkan oleh penyebaran organisme di dalam dan interaksinya dengan lingkungan. Dapat disebut dengan pola. Kemudian ada beberapa keanekaragaman pola di dalam suatu komunitas. Yang pertama adalah pola stratifikasi, kemudian yang kedua ada pola zonasi, kemudian yang ketiga ada pola-pola kegiatan, kemudian yang keempat ada pola-pola jaringan, kemudian yang kelima adalah pola reproduktif, kemudian yang keenam adalah pola-pola sosial, dan yang ketujuh adalah pola-pola koaktifan. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.